Perkenalkan, saya Nadila Tania dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis aturan pemecahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, pernotasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Baik, di sini kita masuk pada aturan penjumlahan. Nah, di sini kita memiliki soal Cynthia memiliki 6 mobil, 4 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Cynthia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, di sini perlu kita ketahui rumusnya. Di sini kita memiliki rumus dari aturan penjumlahan itu K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik-titik-titik KM. Nah, di sini sudah kita ketahui K1-nya itu banyak mobil. Banyak mobil. K2-nya itu banyak sepeda motor. Dan K3 banyak sepeda. Di sini K1 atau banyak mobil itu ada 6. K2 atau banyak sepeda motor itu ada 4. Dan K3 atau banyak sepeda itu ada 2. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja K1 tambah K2 tambah K3 atau sama dengan 6 tambah 4 tambah 2. Hasilnya sama dengan 12 cara. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui bahwa dari soal Cynthia memiliki 6 mobil, 4 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Cynthia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Di sini kita bisa mengetahui jawabannya adalah 12 cara agar Cynthia dapat pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya. Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan seperti pada contoh kali ini. Sekarang kita masuk pada aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Bedanya dengan aturan penjumlahan, kalau aturan penjumlahan itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Kalau perkalian itu kejadian yang sekaligus terjadi. Nah, misalnya di sini kita memiliki contoh soal dari kota Surabaya menuju kota Mojokerto harus melalui kota Malang. Kota Surabaya ke kota Malang dihubungkan oleh 5 jalur berbeda, dan kota Malang ke kota Mojokerto dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Andini dapat pergi dari kota Surabaya ke kota Mojokerto? Nah, di sini perlu kita ketahui rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari aturan perkalian itu K1 kali K2 kali K3 kali titik-titik dan seterusnya sampai Km. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kita tulis Surabaya, Malang, dan Mojokerto. Nah, kita perhatikan pada soalnya di sini dari kota Surabaya ke kota Malang itu dihubungkan oleh 5 jalur. Nah, dari untuk kita sampai ke kota Mojokerto dari Surabaya ke Malang itu dibutuhkan 5 jalur. Jadi kita buat seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini 5 jalur. Dan dari kota Malang ke kota Mojokerto dihubungkan oleh 4 jalur. Nah, lalu tinggal kita kalikan 5 kali 4 ini. Kita pakai rumus K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya. Di sini sudah kita ketahui K1-nya itu 5, karena dari Surabaya ke Malang itu terdapat 5 jalur. Jadi K1-nya 5 dikali 4. 4 itu dari Malang ke Mojokerto.
Jadi K1 kali K2 atau 5 kali 4 sama dengan 20 jalur atau 20 cara. Nah, jadi banyak cara Andini dapat pergi dari kota Surabaya ke kota Mojokerto adalah terdapat 20 jalur atau cara. Baik, sekarang kita masuk kepada permutasi. Nah, di sini perlu kita ketahui rumus dari permutasi. NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, atau bisa juga kita pakai P dalam kurung N kurang N, R. Nah, di sini N-nya itu adalah ruang sampel dan R adalah kejadian yang diambil atau dipilih. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki contoh soal. Dari 8 orang finalis suatu lomba puisi akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah. Nah, di sini untuk kita mencari cara banyak pemilihan cara tersebut, kita pakai rumus NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi di sini untuk N-nya kita pakai 8 karena 8 ini adalah total orang yang masuk di finalis. Untuk R kita pakai 3 karena hanya 3 yang akan dipilih. Jadi di sini NPR jadi 8 P3 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, 8 kurang 3 sama dengan 5 faktorial. Nah, di sini untuk mencarinya 8 faktorial itu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai bilangan terkecil. Nah, tapi di sini di bawahnya sini kan sudah ada 5 faktorial. Jadi 8-nya ini kita cukup sampai ke 5 saja. 8, 7, 6, 5. Kalau sudah di 5 kita jadikan ini sebagai 5 faktorial. Karena di bawahnya ini ada 5 faktorial. Jika sudah di sini sudah jadi 5 faktorial, maka 5 faktorial dan 5 faktorial ini dicoret saja. Jadi tinggal kita kalikan 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Nah, jadi di sini sudah kita dapat ada 336 cara. Nah, di sini ada cara kedua yang lebih gampang lagi, yaitu pengisian kotak-kotak. Jadi di sini dari total ada 8 finalis itu kan ada 3 yang akan dipilih secara acak. Maka dari situ kita bikin 3 kotak seperti ini. Terserah kotaknya mau digabung atau dipisah, itu terserah. Di sini saya gabung kotaknya dan di sini ada terdapat 3 kolom. Di sini saya ambil 8, 7, 6. Dari 8 finalis itu kita ambil 3, 8, 7, 6. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Jadi mau pakai kedua cara ini juga hasilnya sama. Baik, di sini kita masuk di kombinasi atau secara acak. Di sini rumus kombinasi C dalam kurung N kurang R atau NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Di sini keterangan dari rumus ini sama seperti yang di permutasi tadi. Bedanya di sini kita pakai soal secara kombinasi untuk mencari jawaban dari soal ini. Di sini kita mempunyai contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki 15 laki-laki dan 10 perempuan. Berapa banyak cara memilih 5 laki-laki dan 3 perempuan untuk membentuk sebuah tim? Nah, di sini kita akan mencari yang 5 laki-laki dari 15 laki-laki. Di sini kita tulis kombinasi 5 laki-laki dari 15 laki-laki adalah. Nah, di sini kita bisa dapatkan 15 C5 dari NCR ini. Nah, jadi N-nya ini 15, R-nya ini 5. Jadi 15 C5 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 15 faktorial per 10 faktorial kali 5 faktorial. Di sini 15 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Nah, kenapa sampai di 10? Karena di sini di bawahnya sini ada 10 faktorial. Jadi kita coret saja 10 faktorial dengan 10 faktorial. Nah, tetapi di sini masih ada 5 faktorial. 5 faktorial ini dikalikan saja dengan 1. Jadi 5 kali 1 5. Jadi di sini 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kita dapatkan hasil 360.360 per 5. 5 ini 5 kali 1. Sama dengan 72.072 cara. Nah, untuk yang kombinasi 5 laki-laki dari 15 laki-laki sudah kita temukan jawabannya, yaitu
72.072 cara. Nah, sekarang kita masuk yang kombinasi 3 perempuan dari 10 perempuan. Di sini kita dapatkan 10 C3. 10 ini dari total perempuan yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan 3 ini dari yang akan dipilih. Jadi NCR-nya sama dengan 10 C3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial, 10 kurang 3, 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, di sini kita buat seperti yang di laki-laki tadi. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Di sini kita berhenti di 7 faktorial karena di sini ada 7 faktorial. Jadi yang 7 faktorial ini dicoret saja. Menyisakan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita buat seperti yang 5 ini. Jadi 3-nya ini dikali sama 1. 3 kali 1 3, 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 per 3. 720 bagi 3 sama dengan 240 cara. Nah, lalu kita totalkan kombinasi 5 laki-laki dan 15 laki-laki ada berapa caranya, dengan kombinasi 3 perempuan dari 10 perempuan itu ada berapa caranya, itu kita kalikan. Nah, jadi sini jumlah total cara sama dengan kombinasi 5 laki-laki kali kombinasi 3 perempuan sama dengan 72.072 kali 240 yang menghasilkan 17.297.280 cara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.